Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Program CEO Reference berjudul The 5 Rules for Retailing in Recessions, dan masih bersama kita Pak Handaka Santosa, CEO of Senayan City. Jadi tadi kita sudah bicarakan tentang situasi pasar retail di Indonesia, kemudian situasi mall, dan kemudian kita sudah membahas tentang apa yang disebutkan di dalam artikel The 5 Rules for Retailing in Recessions yang terdapat dalam Harvard Business Review bulan April tahun 2009 ini. Oke, Pak Handaka, ada beberapa pertanyaan dari audiens. Mungkin kita dengar dulu dari Pak Sionanto. Silakan Pak Sionanto. Terima kasih. Ya, tadi Pak Handaka mengatakan bahwa pertumbuhan retail ini atau yang untuk yang datang ke mall itu sekitar 50%. Tapi saya melihat beberapa mall itu sangat memprihatinkan, bahkan ada yang hampir tutup. Ya. Nah, ini yang kira-kira penyebabnya apa nih Pak? Sampai mereka di tengah-tengah pertumbuhan ini malah hampir mati. Oke, pertanyaan kedua dari Sony, please. Saya sering ke mall-mall dan yang saya lihat outlet-outlet yang ramai adalah yang kafe atau restoran atau food court, sedangkan toko-toko yang lain, terutama on weekdays, agak sepi gitu. Apakah itu memang tren mall seluruh dunia atau hanya di Indonesia, dan apakah ini memang normal gitu? Saya ingin saran Anda. Oke, dan juga mungkin saya lanjutkan pertanyaannya Sony adalah apakah jangan-jangan growth yang kita lihat itu banyakkan di retail itu banyakkan di retail food gitu ya, dan retail yang lain ini gimana gitu? Apakah benar demikian atau enggak Pak Handaka yang lebih tahu jawabannya? Silakan Pak. Ya. Jadi mengenai Pak Sunanto tadi ya, ini memang agak sedikit antik juga karena kita ngomongnya retail, saya dari mall dan kita mix antara retail dan mall gitu. Jadi sebetulnya memang pertumbuhan mall itu tergantung dari masing-masing Pak. Kesalahan dalam zoning, dalam tenancy mix itu akan mempengaruhi di dalam operasional selanjutnya. Makanya dalam hal yang mall ini yang sangat penting adalah menetapkan dulu setiap lantai dan setiap lantainya itu di mana. Jadi sejak awal kita udah harus memikirkan circulation horizontal sama vertikal Pak. Itu yang penting, karena kalau vertikalnya sulit, orang nggak naik ke atas, yang di atasnya ini mati gitu. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Itu pertama. Kemudian kedua, dari segi apakah mall kita ini strata title atau trade center ya umumnya orang sebut itu, ataukah dengan leasing atau rental, itu mempengaruhi. Biasanya kalau kita rental, kita tetapkan merek apa yang akan masuk, tempatnya di mana, tidak boleh jualan dagangan lain selain itu, kita minta surat penunjukan dan lain-lain. Sedangkan kalau seperti strata title, biasanya mereka itu bukan pedagang yang masuk, tapi pedagang kios gitu. Jadi beli kiosnya 10, kadang-kadang nggak dibuka semua, jadi dijual beli. Nah itu yang menyebabkan mallnya secara keseluruhan nggak berkembang. Itu yang membedakan Pak. Jadi hati-hati di dalam memilih mall, pilihan apa yang berarti strata title lebih risky Pak ya? Ya lebih risky. Tergantung pada waktu pengaturannya Pak. Apakah waktu beli dan ditetapkan dulu harus dibuka gitu. Kalau dibuka saya ambil alih gitu. Dengan harga misalnya di bawah itu gitu kan. Baik. Kemudian yang kedua Pak tentang food Pak. Yang kedua memang sebetulnya food bisnis ini bertumbuh karena memang dari segi lifestyle, gaya hidup masyarakat Indonesia berubah. Jadi kita harus ngikutin. Jadi bukan semuanya dijadiin makanan juga nggak tepat gitu. Tapi bagaimana memperbanyak makanan dan variasi. Apakah nanti kita juga harus batasin yang Japanese food itu cuma 10, yang Korean food berapa. Nanti kalau kita terbawa oleh minat dari tenant untuk buka Japanese food semua, buat mall kita juga nggak bagus, karena itu akan menyebabkan jadi sedikit pilihannya. Tapi pertanyaannya, memang tren di seluruh dunia itu food itu mendominasi ke shopping mall, dan juga bahwa food itu growth-nya itu lebih besar dibandingkan outlets yang lain, Pak. Ya, sebetulnya kalau dilihat di compare dengan negara lain, baik ke Eropa ataupun ke Australia dan lain-lain, memang food di situ lebih ramai ya, atau mungkin karena adanya global krisis ini semua orang stres jadi ke makanan semua ya, kita nggak tahu. Bukan malah jadi masak di rumah. Ya lama-lama boring juga, jadi mereka juga keluar. Tapi yang pasti memang setiap
weekend memang pengunjungnya lebih banyak. Tapi agak berbeda lah. Seperti misalnya Australia malahan weekend juga nggak buka sampai malam. Mereka buka sampai malam hanya Kamis atau Jumat. Sedangkan di Indonesia malahan kadang-kadang midnight sale kita lakukan pada weekend. Lah itu yang menyebabkan pertumbuhan weekend memang lebih tinggi pengunjungnya. Dan biasanya double dibanding dengan weekdays. Jadi gimana growth-nya antara retailer food sama retailers yang lain? Ya, memang lebih tinggi food-nya. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa foodnya bagus semua. Terbukti dari misalnya ada 70 outlet di dalam food di dalam mall, kadang-kadang ada 5-6 juga yang nggak bisa survive dan mesti diganti dengan merek lain. Oke. Pak, balik ke artikel ini. Di artikel ini kita dikatakan bahwa kita harus cari switchers atau floating customers nih. Seberapa besar switchers di dalam pasar retail sih? Ada nggak sih benar-benar loyal customers di retail? Apa jangan-jangan kebanyakan memang all the customers are switchers gitu? Iya, memang kalau kita lihat dulu customer ini sangat tergantung kepada apa yang dia udah pakai gitu, atau dia pemakan ataupun dia pakaian. Tapi sekarang enggak, mereka lebih kepada bagaimana harga. Kita lihat aja contohnya kalau ke restoran ada promosi dengan akad mana, karena dia pindah gitu. Mempengaruhi pindah ke mana? Mau makanan Jepang nggak jadi, mau jadi makanan Korea misalnya. Nah itu yang kita lihat memang trennya karena situ orang lebih concern kepada promosi, dan juga itu yang harus kita perhatikan. Berarti yang namanya program loyalty customers itu sekarang agak sulit. Enggak ada nilainya jauh menurun. Untuk kesehatan atau untuk kecantikan. Biasanya perempuan yang biasa pakai kosmetik lah mereknya sesuatu ya, dia nggak akan ganti karena takut kulitnya rusak, ya itu aja. Tapi kalau pakaian malahan mereka suka ganti karena sometimes stylenya dia ingin berubah. Oke. Nah, kalau kita ngomong mall, Pak, kita terapkan artikel ini di mall. Bagaimana caranya merangkul switchers ini dari mall-mall lain ke mallnya kita gitu? Ya. Jadi kita mesti juga agresif untuk mengadakan perubahan-perubahan di mall. Misalnya satu ketika ada tenan keluar, kita harus ganti dengan tenan sesuatu yang memang di mall lain belum ada. Jadi yang contohnya Pak? Ya, seperti misalnya aja beberapa merek ya. Kita waktu itu pertama kali brand dibuka di Indonesia adalah di mall kami, seperti misalnya Topshop, Massimo Dutti, dan Gap, Banana Republic, semuanya kita yang pertama. Jadi orang terus ke mall kita dan mereka menganggap wah ini trendsetter gitu. Terus kalau dibanding dengan mall lain yang sudah buka puluhan tahun yang lalu kan mereka lebih akarnya lebih kuat kan dengan merek yang lebih banyak. Dan juga midnight sale seringkali merebut itu seperti midnight sale itu kan sebenarnya ide yang pertama kali diadakan oleh Senayan City. Jadi sepertinya sudah melekat ke kami. Kalau kami adakan midnight sale sampai di jalanan depan tuh mobilnya parkirnya sampai jajar 2-3 gitu ya. Itu yang kadang-kadang orang lain meniru kok. Ya mungkin cukup bagus tapi nggak sampai seperti itu. Iya, karena Senayan City yang memulai inisiatifnya seperti ini Pak ya. Kira-kira apa lagi Pak gebrakan-gebrakan lain yang you try to grab the switchers untuk datang ke mall? Sebetulnya hal kecil ya. Kita yang kadang-kadang nggak diperhatikan orang. Sangat menghargai customer itu sangat penting. Seperti misalnya kita ke satu mall jam 9.30 atau 9.15, sepertinya lampu itu sudah dimatikan, diarahkan customer itu menuju ke pintu keluar. Itu kalau saya merasa aduh kita diusir ya, padahal kita punya uang mau buat belanja. Nah itu di kami kita last minute malah banyak belanja ya. Betul, karena udah ras kan mau beli kado, mau beli apa gitu. Nah itu yang kita tidak lakukan. Banyakkan listrik pemakaiannya dari di AC. Oke, AC matikan, lampu jangan dimatikan, lampu kan kecil cuma 100 watt dibandingkan dengan pemakaian chiller AC gitu ya. Jadi yang kadang-kadang orang nggak tajam, cuma mau menghemat tapi ngawur. Kalau kecil jangan dihemat tuh, kalau besar baru dihemat. Nah itu customer merasa, wah saya dihargai sekali. Kemudian Pak di artikel ini juga dibicarakan bagaimana dalam retail space management harus lebih tepat melihat potensi dari produk item ini apa sih, kemudian dialokasikan space yang sesuai gitu ya. Seringkali kalau line item ini nggak laku, space-nya dikecilin makin nggak laku, makin dikecilin lagi, lama-lama item ini hilang, padahal item itu sebenarnya potensial gitu Pak ya. Tapi juga kita harus lihat dong, memang kalau tidak produktif, kalau kita pertahankan space-nya, kan space mahal Pak ya. Kira-kira berapa sih Pak space di mall-mall ini? Jadi gini, kalau space dari mall sendiri kan average ya, kita sewa kalau yang di mall bawah mungkin antara 50.000 sampai 500.000, kalau mall atas square meter per bulan ya? Square meter per month itu antara 150.000 sampai 1 juta.
Jadi tergantung lokasi lantai dan tergantung juga areanya sebelah mana dan juga tergantung dari barang yang dijual apa. Ya kalau kita jual pakaian udah tahu kan untungnya berapa gitu kan ya. Tapi kalau jual makanan ya biasanya profitnya lebih tinggi, tetapi kan harganya lebih rendah. Sedangkan kalau orang jual diamond sehari cuma laku satu aja mungkin udah bisa buat bayar kalau satu bulan gitu, gitu. Pak. Kalau sebulan lakunya satu. Tapi kalau kita lihat berapa sih kalau kita ngomong yang medium, Mbak ya, yang Bapak tahu medium Senayan City gitu ya, atau yang sekelasnya, itu expense itu bukan hanya sewa, tapi juga ada service charge, ada juga expense yang lain, lampu lah segala macam. Yang per square meternya kira-kira expense-nya berapa sih? Jadi gini, memang selain membayar rental, tenant itu membayar lagi service charge. Kemudian biaya-biaya lain yang harus dibayar adalah listrik karena mereka akan menggunakan meteran sendiri ataupun air dan gas yang mereka butuhkan untuk memasak dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya lihat sebetulnya ini mirip-mirip dengan retail ya. Sekarang debt store pun begitu nyewa dari mall dengan harga murah. Karena space-nya besar, dia kemudian sublease lagi ke tenant-tenant kecil di dalam dia. Jadi sebenarnya sekarang ini debt store ataupun supermarket nggak lebih dari mall juga yang dalam skala lebih kecil gitu. Kira-kira berapa Pak expense per square meter? Jadi kira-kira mungkin kalau kita yang pengen berbisnis di mall, jadi tahu spending per month per square meter berapa sih? Ya. Kalau diambil rata-rata ya sekitar bisa sampai range-nya 400 sampai 600 ribu lah kalau yang di middle ya. Per meter persegi per month. Kalau di Senayan walaupun kita lihat kalau itu tergantung cara penyajiannya lah. Kita jual misalnya makanan yakiniku termasuk nasi atau enggak kan beda harganya. Itu permainan penyajian marketingnya. Tapi kan maksudnya nasi atau enggak, tapi nanti nasinya harus dipesan juga. Ya. Jadi akhirnya murah tapi akhirnya total expense-nya berapa per month? Either itu nanti porsinya buat nasi atau buat yang lain, kira-kira spendingnya? Biasanya untuk listrik sama air nggak gitu banyak sih karena dia listrik hanya dinyalakan pada waktu jam operasional. Sedangkan rental dia buka nggak buka kan tetap kita charge. Jadi ya kalau menurut saya ya sekitar plus minus 10% ya. Plus minus 10% dari 400-500 ribu per meter square. Per meter square. Oke Pak Handaka dan para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berinteraksi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.